Nah, ada yang tahu nggak ini tarian apa? Tari sama. Yang sudah tahu. Jadi tari sama ini adalah tarian berasal dari mana nih? Aceh. Palembang. Nah, kalian udah lihat nggak? Kalian baca kan video tadi? Sudah Jadi itu. ada nggak gerakan tertentu nih yang diulang-ulang? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, nah ini disebut sebagai Bola. jadi pola itu adalah susunan yang berulang-ulang. Nah, kita masuk ke materi ya. Nah, apa itu pola? Jadi pola itu adalah susunan yang berulang secara teratur. Jadi pola itu bisa berupa gambar, bentuk ataupun bilangan. Nah, seperti yang hari ini kita belajar terlebih dahulu pola gambar. Nanti di pertemuan saya kita lanjut ke pola bilangan ya. Baik, Ibu. Nah, seperti ini pola gambar adalah ukuran atau bentuk gambar dan memiliki aturan tertentu. Nah, contohnya ini ada segitiga, kemudian Lingkaran. lingkaran, segitiga, Lingkaran. Jadi polanya itu berulang, 2 segitiga dan 2 Lingkaran. Nah, jenis pola gambar itu ada 3. Jadi ada yang pola berulang. Jadi pola berulang itu seperti contoh tadi, bentuk yang berulang secara teratur. Nah, kalau pola yang bertumbuh ini, pola yang bertumbuh itu setiap bertambah langkah, bentuknya bertambah, bentuk bertambah ukuran atau jumlahnya. Paham nggak? Misalnya ada gambar kue di sini ya. Nah, ini contoh pola bertumbuh. Jadi pola bertumbuh itu dia ada dari besar ke kecil ataupun dari kecil ke besar. Nah, contohnya di sini 1, di sini ada 1, 2, 3. Berarti di sini bertambah berapa sih? Satu. Betul. Nah, yang kedua 2, 4. 6. Berarti bertambah 2. Nah, kemudian ini berarti dari kecil ke Besar. lanjut. Nah, yang di bawah ini ada berapa? 4. 3. 2. Ini berkurang 1. Nah, sebaliknya ini 6. 4. 2. Berkurang 2. ini adalah contoh pola yang bertumbuh. Jadi besar ke kecil, kecil ke Sebesar. Nah, untuk pola refleksi atau cermin, bentuknya simetris seperti bayangan cermin. Jadi untuk pola yang ketiga ini agak jarang sebenarnya, cuma bisa saja kalian mungkin bisa bingung nih melihatnya. Coba lihat contohnya. Nah, bisa aja kemungkinan jadi murid-murid itu kalau tidak fokus bisa berbalik ya gambarnya. Nah, ini contohnya. Seperti perlawanan. Seperti kita berdiri di depan cermin. Seperti kita berdiri di depan cermin. Iya, betul. Jadi pola refleksi itu pola yang kebalikannya. Nah, itu kan contohnya kan ini yang awalnya bentuknya kan ke depan, jadinya ke hadap ke sini. Kebaliknya kan dari pola seperti ini, jadi seperti ini ya. Oh. Nah, itu mau tes nih. Untuk anak-anak ibu, siapa yang mau gambar pola gambar yang soal? Oh ya, kalian jawab ya. Tulis soal ya. HP-nya gambar dikit.
Siapa nih yang menjawab soal kedua? Nah, bisa dilihat di sini pola gambarnya dari kecil ke besar. Jadi di sini ada 3, 5, 7 dan 9. Berarti bertambah 2 ya. Tambahnya 2. Nah, di sini ada 9. Ini berapa? 7, 5 dan 3. Berarti berkurang. Jadi di sini berkurang 2 dia. Nah, jadi pola gambar itu seperti ini ya. Nah ya, karena pola gambar itu dia pola yang berulang. Cuma ada yang urutannya berkurang ataupun bertambah. Jika pola yang berulang-ulang berarti dia misalnya seperti contoh tadi ada segitiga, ada lingkaran, dan itu polanya terus diulang-ulang. Nah, ini kan 2 bentuk. Ada nanti yang 3 bentuk. Nah, yang 3 bentuk itu misalnya bintang, segitiga, bulan. Kemudian bintang, segitiga, bulan. Nah, setelah bintang apa sih isinya? Segitiga sama bulan. Nah, jadi pola itu adalah susunan yang berulang. Nah, tadi kan kalian udah lihat nih video. Jadi itu hari ini mau mengingatkan dengan pembelajaran kita, yaitu tarian sama yang tadi kita lihat. Jadi kita baca sedikit ya. Kita mengenal dulu tari saman. Tari saman ini adalah tarian tradisional yang berasal dari suku Dayak di Aceh. Tarian ini dikenal sebagai salah satu warisan budaya di Indonesia. Nah, tarian ini dimasuk tadi kompak dan cepat ya. Nah, jadi tarian ini kita senang nontonnya karena ada gerakan yang cepat, lambat, dan polanya yang berulang-ulang. Jadi bagus untuk kita lihat dan enak ditonton ya. Nah, tarian saman ini biasanya dibawakan oleh kelompok laki-laki. Nah, biasanya kita kan sering dengar tari Jaro ya. Nah, tari Jaro itu sebenarnya tari kreasi. Nah, tapi sudah menjadi bagian dari Aceh juga ya, karena sering dikenalnya dengan tari Jaro. Nah, untuk penarinya itu biasa 10 sampai 17 orang. Jadi irama mereka itu teratur, ini menepuk tubuh atau menggerakkan badan ke atas ke bawah, kepala dan tangan dan lainnya. Kemudian keunikannya ini terletak pada gerakan berulang dan tersusun rapi. Dan juga bisa dikaitkan dengan konsep matematika, yaitu pola gambar. Nah, bisa kalian lihat warna khas Aceh biasanya apa? Ada hijau, angkat tangan. Kemudian biasanya kan ketika penari menampilkan penampilannya itu mereka memakai baju tarian dengan warna merah, kuning, atau hijau, atau bisa 3 warna, bisa 2 warna ya biasanya. Nah, itu juga bisa disebut sebagai pola. Pola gambar. Misalnya ini tadi kita warna ini warna kuning, ini merah, ini biru. Berarti kuning, merah, biru, kuning, merah,